wabarakatuh. Saya Nana Siti Nur Aisyah dari kampus STI STMI Bandung, kelas T4 dengan NPM 101203343 ingin menjelaskan tentang perilaku aktivitas biaya. Nah, perilaku aktivitas biaya ini adalah perubahan biaya biasanya berkaitan dengan total biaya dan total per unit yang mengalami perubahan output aktivitas atau perubahan biaya berdasarkan kegiatan. Perilaku biaya adalah pengambilan keputusan untuk estimasi biaya di masa yang akan datang, juga evaluasi tentang pelaksanaannya. Jenis biaya berdasarkan perilaku ada 3. Yang pertama, biaya variabel, ada biaya tetap, juga ada biaya campuran atau semi variabel, yaitu gabungan antara biaya variabel dan juga biaya tetap. Asumsi linearitas. Nah, dalam penerapan akuntansi manajemen, fungsi biaya dikonversi melalui hubungan linier, yaitu tingkat perubahan biaya dianggap konstan di seluruh tingkatannya aktivitas untuk memudahkan penaksiran biaya. Biaya variabel. Nah, biaya variabel itu adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah dan juga dipengaruhi oleh perubahan jumlah output. Nah, ini contoh biaya variabel. Semisalnya, kita mempunyai mesin di kantor yang gunanya untuk mencatat keuangan. Nah, si mesin itu menggunakan daya listrik sebesar 0,1 kWh. Nah, untuk tarif 1 kWh-nya itu Rp1.000. Berarti biaya tiap unitnya itu berapa? Nah, cara menghitungnya adalah 0,1 yaitu listriknya dikali dengan biaya per 1 kWh-nya. Itu berarti ada hasil Rp200. Nah, ini adalah contoh grafik dari biaya variabel, yaitu kayak diagonal ya guys. Untuk biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh perubahan jumlah output. Nah, contoh biaya tetap adalah seperti misalnya kita menyewa mesin dengan harga Rp10 juta selama 1 tahun dan memiliki kapasitas produksi yaitu 225.000 unit per tahun. Nah, ini untuk grafiknya seperti ini ya guys, lurus tapi berada di tengah-tengah. Lalu ada biaya campuran atau semi variabel. Biaya ini adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Contoh biaya campuran atau semi variabel adalah seperti seorang tenaga penjual biasanya dibayar dengan gaji tetap plus dikasih bonus berdasarkan target penjualannya, seperti contohnya kayak sales marketing di luar sana. Nah, ini dia gambaran grafiknya. Lalu ada penyediaan sumber daya. Nah, sumber daya ini ada yang fleksibel, ada juga yang daya terkait. Untuk sumber daya fleksibel itu diperoleh dari luar dan tidak diperlukan adanya komitmen jangka panjang untuk setiap jumlah tertentu sumber daya. Contohnya seperti penggunaan bahan baku. Lalu, untuk sumber daya terkait itu diperoleh dengan menggunakan kontrak eksplisit maupun implisit untuk mendapatkan kuantitas tertentu sumber daya. Contohnya, ada aktivitas jangka panjang yaitu seperti penyewaan peralatan dan bangunan, kayak kalau kita ngontrak untuk sebuah usaha kita. Lalu ada juga aktivitas jangka pendek yaitu tenaga kerja seperti para pegawainya. Fungsi biaya step atau bertingkat. Beberapa fungsi biaya ada yang tidak berkelanjutan dan disebut dengan fungsi biaya step. Contoh biaya step yaitu instansi penjualannya. Nah, biaya step pun dibagi menjadi 2, ada variabel step, ada juga tetap step. Nah, untuk biaya variabel step yaitu lebar stepnya tuh kecil dan biaya sumber daya berubah sebagai akibat perubahan kecil dalam penggunaan sumber daya, juga dianggap sebagai variabel yang ketat. Nah, seperti ini ya guys contoh grafiknya. Lalu ada biaya tetap step. Biaya dengan step yang lebarnya mengikuti perilaku biaya dikategorikan sebagai biaya tetap, juga bersifat tetap selama rentang operasional normal perusahaan.
Ada metode pemisahan biaya campuran. Itu ada 3, ada tinggi rendah, scatter plot, ada kuadrat terkecil. Nah, untuk metode tinggi rendah, itu adalah titik terendah akan menunjukkan aktivitas terendah juga, dan juga sebaliknya. Titik tertinggi akan menunjukkan aktivitas tertinggi juga. Adapun rumusnya berikut ya guys. Nah, di mana F sama dengan total biaya campuran dikurang biaya variabel. Ada metode scatter plot. Metode ini adalah memplot titik-titik data sehingga diperoleh hubungan biaya dan aktivitas. Kemudian dipilih titik untuk menempatkan garis terbaik pada titik-titik scatter plot. Kemudian dihitung dengan persamaan yang digunakan dengan menggunakan metode tinggi rendah. Ada metode kuadrat terkecil, yaitu mengidentifikasi garis terbaik dengan mengkuadratkan deviasinya yang terdapat pada masing-masing titik. Kemudian dijumlahkan sebagai ukuran keseluruhan kedekatan. Maka garis dengan jumlah yang terkecil itu akan menjadi garis yang dengan kecocokan yang terbaik. Nah, untuk pertimbangan manajerialnya, pertimbangan manajerial dapat dilakukan secara terpisah atau digabungkan dengan metode yang tadi. Nah, pertimbangan ini pun menggunakan pengetahuan dan juga pengalaman mengenai hubungan biaya dan tingkatan aktivitas untuk mengidentifikasi outlist, memahami pergeseran struktural, dan menyesuaikan parameter sebagai antisipasi dan kondisi yang berubah. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.